belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Saya tidak akan mencampuri persoalan urusan perang yang terjadi hari ini antara Iran dengan Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi pasti terkejut melihat ini. Abu Janda menggembar-gemborkan mendukung penuh Amerika dan Israel. Waduh. Di saat orang sedang prihatin terhadap Iran, sedang berduka cita, ya ini lagi sosok makhluk ini ya begitu senangnya mendukung Amerika. Dan mungkin kalau Kang Deddy tahu ya, orang ini habis sama Kang Deddy, teman-teman. Coba kita lihat dulu ya teman-teman videonya. Tapi ada yang harus menjadi catatan penting kita pada sebuah negara yang ternyata mampu mengelola pikiran-pikiran akademik menjadi pikiran masa depan. Dan itu diperlihatkan dalam kemampuan sains di bidang nuklir dan kemampuan sains di bidang persenjataan yang mungkin membuat kita terperangah. Negeri Mullah di mana pemimpin spiritualnya memiliki kalimat-kalimat yang menghujam dalam setiap perasaan orang yang mengikutinya. Ternyata dia mampu mengikatkan dirinya pada masa lalu sebagai bangsa Persia. Dirinya pada masa lalu sebagai orang yang memiliki keyakinan yang disebut dengan Syiah terhadap perjuangan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan itu menjadi spirit bagi bangsanya, bahwa dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari penindasan. Dia adalah bangsa yang harus melepaskan diri dari imperialisme. Pada akhirnya menjadi energi besar dalam mengangkat derajat dan martabat negaranya. Mengapa Amerika turun tangan? Karena ketakutan Amerika bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Ya. Betul, karena ada pemberontakan di Madiun itu. Betul, Mamang. Betul. Ya. Itu betul. Itulah. Tapi apapun ya. itu, Pak. Apapun Tunggu dulu. Besar, Jangan pikir Anda pikir Amerika itu negara yang baik. Jagoan gue daripada lu pasti lah. Gimana? Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Dia yang... Saya katakan Anda pembohong. Seorang nasionalis, dia akan menangis ketika hutannya dibabat. Kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada utang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Iya. Utang apaan bangsa kita ke Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Jangan ngaco. Iya, Anda sendiri di Indonesia ini cuman Anda yang tidak ngaco. Gue kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan sumbangan kepada Agus Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax. Gak ada. Tapi otak Anda saja yang tidak menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin. Memang bicara seperti ini dengan mengungkap kekasaran, Bang Iman, saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan senang hati ruang sinyal publik. Gak usah lu usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Gak boleh. Kita kembali saat lagi, kita bersama kami. Tidak boleh. Saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Anda tidak bisa tertib. Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Dia yang... Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kolonialisme belum mati, hanya berubah bentuknya. Neokolonialisme itu ada di berbagai penjuru bumi, seperti Vietnam, Palestina, Aljazair, dan seterusnya. Kita semuanya tahu bahwasanya salah satu pendukung utama
kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 6 September 1944. Ingat, ini kita belum merdeka. Menjadi momen yang sangat penting bagi Palestina dan Indonesia. Saat itu Palestina telah mengakui Indonesia sebagai negara merdeka secara de facto. Ini bisa kita lihat dalam buku Diplomasi Revolusi Indonesia di luar negeri yang dikarang oleh Muhammad Zain Hasan. Nah, pengakuan itu disampaikan oleh Mufti Palestina Amin Al-Husaini lewat radio Berlin yang berbahasa Arab. Jadi sebelum merdeka kita sudah diakui kemerdekaan kita oleh siapa? Bangsa Palestina. Kemudian selanjutnya bukan hanya dukungan diplomatik tapi finansial. Seorang konglomerat atau mungkin sekarang Crazy Rich dari Palestina yang bernama Muhammad Ali Tahir, yang beliau itu lahir di Nablus sekitar 49 km dari Masjidil Aqsa. Beliau seorang jurnalis yang memimpin beberapa surat kabar antara Asyura, Asyabab dan Alam Misri. Beliau telah mendonasikan semua tabungannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Palestina yang selalu membantu kita. Kita tahu bagaimana Masjidil Aqsa, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunan suci yang seluas 150.000 meter persegi atau 14,4 hektar yang mencakup semua bangunan, itu adalah Masjidil Aqsa. Dan oleh Yahudi, oleh Zionis laknatullah alaih, akan dibagi rancangan mereka. Masjidil Aqsa akan dibagi dua, 75% untuk Yahudi dan hanya 30% untuk umat Islam. Hal ini tidak bisa dibiarkan tanpa ada perlawanan dan pembelaan. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Wa man aulamu mimman mana masjidallahi ayyuzkara fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Ini tugas kita semuanya untuk menolak agar jangan sampai Masjidil Aqsa dibagi, karena memang Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam. Kemudian kenapa kita bangsa Indonesia selalu dan terus akan membantu rakyat Palestina? Ada beberapa latar belakang. Yang pertama antara lain adalah amanat konstitusi. Alhamdulillah kita punya preambul Undang-Undang Dasar 45 yang mungkin itu satu-satunya preambul di dunia yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di sana. Selanjutnya disebutkan bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, siapapun yang mimpin negara tercinta Indonesia ini akan selalu berdiri di depan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Mulai dari zaman Founding Father kita, Presiden Soekarno, dan nanti presiden yang akan terpilih. Ini pesan yang harus mereka laksanakan. Bahkan jika diruntut ke belakang, sejarah telah mencatat tinta emas adanya alaqah ariqah, hubungan yang sangat kuat antara Indonesia dengan Palestina. Hal ini dibuktikan salah seorang wali songo, ulama yang mendakwakan Islam di tanah Jawa, itu berasal dari Palestina, yaitu Sunan Ja'far Shadiq.
yang terkenal dengan nama Sunan Kudus. Dan Indonesia lah satu-satunya negara yang punya kota yang namanya Al-Quds di Jawa Tengah. Dan masjid di sana juga namanya Masjidil Aqsa. Kemudian di samping masjid atau di daerah Kudus itu terdapat Gunung Muria. Kita semuanya tahu bahwasanya Gunung Muria itu adalah bagian daripada gunung yang ada di Palestina. Oleh karena itu sudah wajar apabila kita mendukung perjuangan rakyat Palestina. Presiden patut beri tanda kehormatan pada dua tokoh Palestina. Tokoh-tokoh Palestina yang berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia itu antara lain Muhammad Ali Tahir dan Mufti Palestina As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini. M. Ali Tahir yang merupakan raja media dan seorang saudagar berasal dari tepi barat Palestina. Ia membantu mensosialisasikan perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui media-media yang dimilikinya. Berkat kebaikannya tersebut, perjuangan kemerdekaan Indonesia bisa didukung oleh masyarakat luas dan pimpinan negara-negara di Arab. Beliau juga ikhlas menyumbangkan semua tabungannya demi suksesnya perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Sedangkan As-Sayyid Al-Amin Al-Husaini, Mufti Palestina, merupakan salah satu tokoh yang mengumandangkan kemerdekaan Indonesia ke dunia. Meski saat itu sedang dalam pengasingan, beliau juga aktif melobi banyak pimpinan di negara-negara Arab untuk mengakui dan membela Indonesia merdeka. Keduanya juga ditemui oleh Bung Hatta dan Haji Agus Salim saat deklarasi pengakuan Indonesia merdeka oleh negara. Maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika, belum sampai pada tingkat hakikat, pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi. Kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk manakala imamnya berestetika dalam mengimami kita semua. Kita bolak-balik pergi umroh, merasa nyaman sholat di Masjidil Haram. Itu karena salah satu faktornya menurut saya, pertama jauh dari rumah sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita, satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami, ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorogokan, nges adan capek-capek wenu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge datang di lemur nama rajin soten. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah melihat yang mana pertama ada Abu Janda yang mana begitu keras menantang
lawan debatnya dan berbicara Amerika unggul, Israel unggul dari Iran. Terus kenapa sih alasan Amerika nyerang? Katanya si bangsa Arab ya, orang Arab memulai konflik duluan. Jadi itu pemicu utama terjadinya sekarang seperti ini ya teman-teman. Dan sempat dibantah tadi ada Muhammad Hussein yang Gaza tadi ya teman-teman. Dan intinya kurang si Abu Janda ini terlalu ngotot, terlalu percaya diri teman-teman. Ditanya sumbernya dari mana, dijawabnya nggak usah nanya sumber dari mana, katanya saya paling benar. Wah, ini udah salah teman-teman. Kalau seperti ini, debat seperti ini, menganggap dirinya paling benar, ya udah salah, ini fix dia yang kalah ya teman-teman. Tadi pun Kang Deddy pun ya, Kang Deddy membela Iran loh, dan Kang Deddy intelektual ya. Masa ya si Abu Janda ini ya, dengan ceplos-ceplos seperti itu ya teman-teman. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Semoga Abu Janda segera sadar teman-teman. Tadi pun ya kita melihat pidato Kang Deddy begitu sejuk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.